teman-teman, kembali lagi di Kids Bible Talk bersama Kakak Melvi, dan di sini bersama teman-teman kita akan kenalan ya. Siapa tahu teman-temannya di rumah lupa sama kita yang di sini. Nah, Kakak minta dari yang sebelah sana dulu, perkenalkan nama. Shalom teman-teman, nama saya Renata, kelas 6 SD, umur 11 tahun. Halo Renata. Oke, selanjutnya. Shalom teman-teman, nama saya Alicia, umur saya 8 tahun dan kelas saya kelas 3 SD. Halo Alicia. Nah, yang terakhir nih teman kita yang paling ganteng sendiri. Siapa namanya? Halo teman-teman, nama saya Darren, umur 11, kelas 6 SD. Halo Darren. Nah, oke. Nah, di antara Renata, Alicia, dan Darren, siapa yang mau bertanya duluan? Saya Kak. Oke, silakan Renata. Saya ingin bertanya, apakah semua orang berbuat dosa? Oke, ya, Alkitab memberitahu kita bahwa kita semua rela berbuat dosa kepada Allah. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyamai kebolehan Allah. Nah, di sini kakak mau tanya sama kalian. Menurut dari Renata ya, menurut Renata, dosa itu apa sih? Sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, Kak. Oke, kalau menurut Alicia, dosa itu apa? Sesuatu perilaku yang tidak baik di hadapan Tuhan. Oke, nah kalau menurut Darren, dosa itu apa sih? Hal yang tidak disukai Tuhan. Nah, oke, betul dari yang Renata, Alicia, sama Darren katakan tadi. Ya, dosa itu segala sesuatu yang tidak menghormati Tuhan. ya, atau tidak menaati Tuhan. Nah, terus kakak juga mau tanya, di antara Renata, Alicia, sama Darren, dari Renata lagi ya, perbuatan dosa apa yang pernah Renata lakukan? Berbohong, Kak. Bohong. Oke, nah terus kalau Alicia? Sama berbohong. Berbohong juga. Kalau Darren? Marahin adik. Marahin adik. Nah, di sini kakak mau bilang kalau setiap yang kita lakukan tuh kayak tadi berbohong, terus marahin adik, atau memberontak kepada orang tua, melawan orang tua, ataupun melawan Tuhan, itu disebut dengan dosa. Nah, sekarang aku mau minta tolong Renata buat bacain Pengkhotbah 7 ayat yang ke-20. Pengkhotbah 7 ayat 20 berkata, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Nah, oke, amin. Nah, terus adik-adik di sini kakak mau bilang Allah mengutus anaknya. Siapa anaknya? Tuhan Yesus. Betul, mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Nah, kakak juga mau bilang di sini, ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Ya, mengampuni dosa-dosa kita. Jadi, kalau kita percaya sama siapa? Tuhan Yesus. Ya, dosa kita akan diampuni sama Tuhan. Nah, jadi kita tidak dipandang lagi sebagai orang-orang yang berdosa. Ya, tetapi dipandang sebagai anak-anak Tuhan. Oke, jadi gimana Renata? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Kak. Oke, nah sekarang siapa yang mau bertanya lagi? Saya Kak. Oke, Alicia, silakan. Saya mau bertanya apa itu artinya dilahirkan kembali. Nah, bagus nih pertanyaan Alicia. Jadi, dilahirkan kembali berarti Allah memberikan hidup baru kepada orang berdosa di dalam Yesus. Nah, jadi pas Renata, Alicia, sama Darren baru lahir, itu disebut sebagai kelahiran pertama, yaitu sebagai bayi. Nah, lalu kita bertumbuh dewasa nih. Nah, seiringnya kita bertumbuh dewasa, kita juga disebut sebagai manusia yang Dosa. Iya, karena semua yang lahir ke dunia ini disebut sebagai manusia berdosa. Tapi ada kabar baiknya nih, yaitu Tuhan menebus dosa kita. Ya, Tuhan memberikan hidupnya menggantikan kita. Siapa yang percaya kepada Tuhan akan menerima hidup yang baik.
Ya, yang baru. Yang dinamakan lahir baru artinya menjadi manusia baru dan tidak lagi hidup dalam dosa. Oke, bagaimana Alicia, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Darren? Kak, aku kan orang Kristen. Apakah aku akan mati? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini Darren, ada perbedaan antara kematian jasmani dan kematian rohani. Nah, masing-masing dari kita memiliki tubuh dan roh yang memberikan kita hidup. Semua kita atau tubuh kita akan ya, atau mengalami kematian. Nah, tapi bedanya apa sama kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, yaitu roh kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan di Surga. Iya, tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu kita akan hidup di sorga, tetapi kita harus percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Iya, kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, oke, sekarang aku mau minta Darren bacain di Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oke, amin. Nah, jadi bedanya gitu teman-teman. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, roh kita akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan di surga. Ya, syaratnya yaitu tadi apa? Percaya sama Tuhan Yesus. Iya, percaya sama Tuhan Yesus. Oke, Darren sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Kak. Oke, sekarang kita sudah selesai. Nah, buat teman-teman di rumah, jangan lupa follow IG yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa share pembelajaran hari ini ke teman-teman kalian juga ya. Nah, sekarang kita bersatu dalam doa karena kita sudah selesai. Bapa Allah kami di sorga, pada hari ini kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu, pemurahan-Mu, anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu, kasih juga rahmat-Mu ya Bapa. Kalau pada hari ini kami sudah selesai berdiskusi ya Tuhan Yesus, kiranya setiap apa yang kami diskusikan ini bisa kami mengerti ya Tuhan Yesus, agar kiranya kami bisa menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Kami tidak berbuat dosa lagi ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, sekarang kita dadah-dadah sama teman-teman kita di rumah yuk. Dadah. Dadah. Sampai jumpa.